hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina rasulillah habibina wa maulana Muhammad habibina wa maulana Muhammad habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para habaib, wa ala ru'usihim Al-Habib Muhammad bin Umar Barakwan wal Habib Hamid Maula Aidid dan Abah Haji Zayyadi, juga para undangan baik putra maupun putri, muhibbin jamaah Rihabil Ihsan, yang mudah-mudahan panjenengan sedaya tansah pikantuk panjang umur ing dalem taat dumateng Gusti Allah. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi setengah siang ini kula jenengan saged rawuh, saged hadir, saged melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing, meskipun di rumah saat beraktivitas yang kita tinggalkan, karena hadir kita pada kesempatan ini merupakan ekspresi dan cinta sekaligus kerinduan kula kalan panjenengan dumateng baginda wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ekspresi rindu dan cinta kita kepada beliau terima dengan baik, dan kita kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, syafaat para ulama, syafaat daripada ahli bait beliau, dan insya Allah kita bersama beliau berada di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah hafidhakumullah, acara pada kesempatan siang hari ini cukup istimewa. Yang pertama, rutinitas kita di dalam melaksanakan majelis ta'lim wal maulid Rihabil Ihsan yang kita adakan setiap Ahad Legi secara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah jamaah yang lain, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah memasuki tahun kelima. Kita sudah 5 tahun berkiprah di wadah majelis ta'lim wal maulid Rihabil Ihsan, yang tujuan utamanya adalah kita melangkahkan kaki untuk mendapatkan sambutan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ekspresikan dengan pembacaan sholawat, dan kita kuatkan dengan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Tentu
Andai kata tidak ada izin dari Allah, kita tidak akan sampai pada 5 tahun seperti saat ini. Harapan kita mudah-mudahan majelis kita yang kita cintai ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi eksis dalam rangka mencintai Nabi Muhammad dan keluarga beliau, pewaris-pewaris beliau, dan mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah, yang dimana hal itu merupakan satu gambaran bahwa ketika kita hidup di dunia ini bersama orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan dimatikan dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Kita cinta terhadap penerus-penerus ilmu Nabi Muhammad, para ulama, dan kita cinta kepada kaum muslimin wal muslimah sebagai umat yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari jamaah kita yang berkumpul bersama kita kecuali mendapatkan nadrah khususiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak meninggalkan dunia fana ini kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh kangge menuntun kita untuk membaca syahadat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah hafizakumullah, pada kesempatan ini yang kedua kita akan meloncengkan atau memulai untuk memperkenalkan zikir dan doa jamaah Muhibbin Rihabul Ihsan. Masya Allah, kitab ini tercetak sudah 3 kali cetak. Dan alhamdulillah yang saat ini cukup banyak. Dan alhamdulillah semuanya mendapatkan sambutan baik dari jamaah. Baik dari jamaah Rihabul Ihsan maupun dari luar jamaah Rihabul Ihsan. Yang isi daripada kitab ini, yang pertama, saged panjenengan lihat ada tartibul Fatihah atau tawasul. Tawasul yang ada pada kitab ini kami dapatkan dari guru besar kita Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika kami berada di keharibaan beliau. Hari ini semuanya yang ada di dalam kitab ini kami ijazahkan dumateng panjenengan sedaya supadoso panjenengan amalaken kersane al-intisab dengan Abu Ya Said Muhammad bin Al-Maliki. Kami hanya sekedar sendal beliau. Jangan melihat Al-Fakir, tapi lihatlah guru Al-Fakir Abu Ya Said Muhammad bin Al-Maliki. Beliau memberikan ijazah yang ada dalam kitab ini. Yang pertama, tartibul Fatihah, tawasul. Dan di situ ada sedikit tambahan tawasul untuk para aulia utis'ah, para wali songo. Sebelum wali songo ada Syekh Subakir, ada As-Sayyid Muhammad Ali Akbar, ada Sayyid Muhammad Jamaluddin Al-Kubro, ada Sayyid Ibrahim Samarqandi, ada Maulana Ishaq, terus sampai putra-putra beliau, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan seterusnya. Ini saged panjenengan bawa ketika panjenengan ziarah ke Wali Songo.
Dan ini juga saged panjenengan amalkan setiap pagi sebelum subuh. Tawasul ini dibaca. Nanti soal cara-caranya akan kami beritahu secara bertahap ketika kita melaksanakan majelis ta'lim wal maulid rihabul ihsan. Selanjutnya ada rotibul haddad, sebagaimana yang sudah sering kita baca dan kita amalkan. Dan ada doa niat sebelum pembacaan sholawat. Sholawat burda jelas, lil Imam Busiri. Selanjutnya ada sholawat mahalul qiyam bagian 1, doa setelah pembacaan sholawat bagian 1, sholawat mahalul qiyam bagian 2, doa setelah pembacaan sholawat bagian 2. Mahalul qiyam kami pundut dari 2 kitab maulid sekaligus, Ad-Dibai dan Al-Habsi. Sehingga panjenengan sudah tidak repot lagi untuk mencari-cari daripada doa atau mahalul qiyamnya. Tinggal maos mawon. Selanjutnya ada niat menuntut ilmu. Ini ijazah yang sahibul ijazahnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nawaitu ta'lim wa ta'alluma. Ini semuanya ijazah dari beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib Rotibul Haddad. Selanjutnya ada doa menuntut ilmu. Ini riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika, dan seterusnya. Itu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada sholawat al-busra. Sholawat al-busra ini kami mendapatkan ijazah langsung dari Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun Bangil. Beliau langsung mengijazahkan kepada kami, dan beliau mendapatkan dari Rasul Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibul busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana. Ya. Ini semuanya bisa panjenengan amalkan. Sebetulnya sholawat busra ini bisa dibaca setiap pagi sebanyak 41 kali. Ijazah dari beliau sebanyak 41 kali. Halaman 94. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibul busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Selanjutnya ada zikrul jalalah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, dan seterusnya. Doa ini atau zikir ini sangat perlu kangge kula kalan panjenengan, khususnya ketika kita memohon kepada Allah agar ditetapkannya iman dan husnul khotimah. Ini penting sekali bagi kita. Jadi kita boleh meminta apapun kepada Allah, tapi jangan lupa kita harus meminta husnul khotimah. Selanjutnya zikir jama'i. Zikir jama'i ini kami mendapatkan ijazah dari Abina Kiai Ihya Ulumuddin Pujon. Selanjutnya ada sholawat tolak bala. Sholawat tolak bala ini kami mendapatkan ijazah dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun Sahib Dalwa Bangil. Beliau mendapatkan sholawat tolak bala ini langsung dari Rasul Muhammad SAW ketika beliau berada di Yaman. Ketika beliau berada di Yaman, beliau mendapatkan ijazah ini dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ada manfaat mendoakan anak bagi orang tua.
manfaat ya, mendoakan anak bagi orang tua. Ada doa orang tua untuk anak, ada doa anak untuk kedua orang tuanya. Ada doa memohon tambahan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ijazah dari guru besar kita Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Selanjutnya tata cara berziarah ke makam aulia dan solihin. Ada tujuan dan kegunaan membaca Tartibul Fatihah. Untuk apa Tartibul Fatihah? Ini ada kegunaannya. Ada Al-Fawatih yang tadi sudah saya sampaikan. Ada manfaat doa wahbah. Ada doa wahbah, bacaan setelah doa wahbah ketika berziarah kepada makam para aulia dan solihin. Maka dengan adanya kitab ini di Milad Rihabul Ihsan yang kelima ini, Al-Fakir yang banyak salah dan dosa mengijazahkan semua yang ada di dalam kitab ini kepada antum semua, kepada panjenengan semua, sebagaimana kami mendapatkan ijazah dari guru-guru kami. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng mengucapkan qabil tu bil ijazah. Qabil tu bil ijazah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qabil tu bidzalik. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sedikit kami tulis ini saged bermanfaat bagi ibadah lan keimanan kula kalan panjenengan. Amin. Dengan telah diijazahkannya bacaan ini kami mohon barokah Fatihah kepada Habib Muhammad bin Umar Barakwan untuk membacakan suratul Fatihah bagi zikir dan buku zikir dan doa ini. Mudah-mudahan diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا ودنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Dan mudah-mudahan yang mensodakohi, yang membiayai adanya kitab ini, yang membeli kitab ini, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanfaatannya terus bergulir dan kembali kepada keluarganya dan anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah hafizakumullah, tibalah saatnya saat ini kita mensyukuri akan nikmat Allah, yaitu dengan adanya milad atau hari ulang tahun dari majelis ta'lim kita, majelis ta'lim wa maulid al-burdah rihabul ihsan, yang ditandai dengan pemotongan tumpeng kepada para munsidin. Kami haturkan untuk menyampaikan nasidnya. Kulo aturi dumateng panjenengan sekaligus akan kita adakan prosesi pemotongan tumpeng.
مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك 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 عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك سلامت حري ميلاد مجلس ريهام الإحسان سلامت حري ميلاد مجلس ريهام الإحسان semoga dapat rahmat dari Allah Ahad semoga mendapat rahmat dari Allah Ahad mabaruk alfa mabaruk alaika مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك selamat ulang tahun semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun
sehingga hidup berukun dari Allah pengampun, sehingga hidup berukun. Mabruk alfa mabruk alaika, mabruk alfa mabruk alaika, mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika, mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika, mabruk. Selamat hari milad al-majlis rihabul ihsan, selamat milad majelis rihabul ihsan. Semoga mendapat rahmat dari Allahu Ahad, semoga mendapat rahmat dari Allahu Ahad. Mabruk alfa mabruk alaika, mabruk mabruk alfa mabruk alaika, mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika, mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik, mabruk. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara yang selanjutnya yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh Akhina Mahmud Yunus. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama untuk rutinan majelis ahad legi, majelis ta'limul maulid rihabul ihsan selanjutnya bertempatan pada tanggal 2 Oktober 2022 atau pada 6 Rabiul Awal 1440 Hijriah bertempat di Pondok Pesantren Rihabul Ihsan Al-Islami Jalan Trunojoyo Bulu Pitu Kondalegi, dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami ulangi untuk jadwal rutinan majelis ahad legi depan bertepatan pada tanggal 2 Oktober 2022 atau 6 Rabiul Awal 1440 Hijriah bertempat di Pondok Pesantren Rihabul Ihsan Al-Islami Bulu Pitu Kondalegi yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua yaitu kajian kitab Minhajul Abidin yang sebelumnya kita kaji di Majelis Ahad Legi akan dipindah di Pondok Pesantren Rihabul Ihsan Al-Islami.
rutin setiap Ahad pagi mulai pukul 5 sampai pukul 6. Insya Allah akan dimulai pada Ahad depan, yakni tanggal 4 September 2022. Sebagai ganti, kajian kita di Ahad Legi akan dicetak seperti buletin atau kajian tematik. Selanjutnya, perolehan infak kita pada pagi hari ini sebesar Rp309.000 yang kesemuanya untuk operasional Majelis Ahad Legi. Selanjutnya nomor 4 yaitu bagi jamaah yang ingin mengumpulkan omplong sedekah subuh bisa langsung dikumpulkan di koordinator omplong sedekah subuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu Majelis Taklim Kajian Kitab Minhajul Abidin yang akan disampaikan oleh Aminal Karim Al-Hajj Muhammad Ali Rahbini SPD MPDI yang dirangkai dengan pembacaan zikir jama'i. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit menyempatkan waktu kangge maos kitab Minhajul Abidin yang pada saat ini memasuki sesi terakhir dari pembahasan tentang kewajiban lisan atau anggota tubuh kita yang bernama mulut. Insya Allah setelah ini kajian tetap akan kita lanjutkan, namun kajian ini akan beralih di pondok kita Rihabil Ihsan di Bulu Pitu setiap pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Insya Allah tidak lebih. Artosipun kalau panjenengan masih punya hajat untuk rekreasi dengan keluarga di hari Ahad, masih ada waktu. Karena cuma 1 jam. Oleh sebab itu, kehadiran panjenengan akan sangat-sangat bermanfaat kangge pondok pesantren kita, dan insya Allah keberkahannya juga kembali kepada kula kalan panjenengan piyambak-piyambak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pengajian sesi yang terakhir berkenaan dengan mujibatu hifdzil lisan anil kalamil mubah. Kewajiban kita untuk menahan pembicaraan, di mana pembicaraan itu tidak berdosa dan tidak menimbulkan pahala. Artinya pembicaraan yang hukumnya mubah itu pun kula kalan panjenengan dikengken menahan diri, tidak banyak-banyak ngomong perihal yang tidak bermanfaat. Disampaikan di sini qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin.
Wa ammal mubahu fa fihi arba'atu umurin. Dan adapun berkenaan dengan hukum berbicara yang pembicaraan itu hukumnya mubah, fa fihi, maka di dalam pembicaraan itu arba'atu umurin, ada 4 perkara yang perlu kita ingat-ingat. Kenapa kula kalan panjenengan dikongken kali Al-Imam Ghazali supadoso menahan diri dari banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Ada apa di balik itu? Jangankan yang haram, yang mubah saja kula kalian panjenengan kedah meminimalisir. Kenapa demikian? Inilah yang akan disampaikan oleh beliau melalui kitab Minhajul Abidin. Ahaduha Sughlul kiramil katibin bima la khaira fihi wala faidata. Alasan yang pertama, menyibukkannya makhluk mulia al-katibin yang mendapatkan tugas untuk menulis amal-amal kita. Bima, dengan apa, la khaira fihi, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, wala faidata, dan tidak ada faedah. Lek kula kalan panjenengan kakean omong sing ora ono manfaate. Dirosipun Imam Ghazali niki mung ngesel-ngeselno, membuat capek malaikat penulis amal kita. Seakan-akan malaikat dibuat capek oleh kula jenengan nulis perkara sing ora ana manfaate. Wancine ngoten kula kalan panjenengan maringi tugas atau maringi kelakuan dumateng malaikat sing apik-apik ae. Kersane malaikat tumut seneng. Alhamdulillah wis nglakoni salat, alhamdulillah wis zikir. Ditulis kalian malaikat, lah malaikat sing nulis seneng. Malaikat sing nulis berbahagia, turut bergembira atas kebaikan yang kita lakukan. Tapi lek kelakuan kula jenengan niku mboten enten manfaat, mung ditulis omong-omongan biasa, omong-omongan biasa, omong-omongan biasa, ora ono faedahe, ora ono fadahe. Tuas kebek buku rapot kula jenengan, tapi kebeke bukan karena pahala, tapi kebeke karena hal-hal yang tidak ada manfaat. Nya'akeno terhadap malaikat itu sendiri. Wa haqqalil mar'ati ayyastahiya minhuma fala yu'dhihima. Lan wajib, merupakan kewajiban bagi seseorang untuk punya rasa malu minhuma, dari kedua malaikat itu. Fala yu'dhihima, jangan malaikat yang keduanya raqib atid itu dibuat disiksa oleh perbuatan kita. Ojo sampai gaekno kesele malaikat. Malaikat sampean paringi bunga-bunga, sampean senengno pikirane, sampean senengno aktivitasnya. Dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Lah kula daripada jenengan meneng sak jam, 2 jam ora ngelakoni apa-apa, mendingan dibuat zikir. Mendingan dibuat membaca tilawah Al-Qur'an. Atau paling tidak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cobi panjenengan saumpami nyupir atau berkendara ke Malang. Batas waktu dari Gondang Legi, dari Banjarjo ke Malang 1 jam. Tanpa zikir, tanpa membaca solawat kepada Nabi Muhammad, berapa jam yang terbuang pada waktu itu? Coba kalau kita membawa tasbih. Membawa tasbih elektrik. Setiap kali nyupir, setiap sedetik atau 2 detik kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Mungkin 10 menit kita sudah mendapatkan 1000. Lah kalau 1 jam sudah berapa ribu yang kita baca? Ini yang perlu kula kalan panjenengan pahami. Makanya alhamdulillah banyak dari jamaah kita yang sudah mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah, mereka tidak lepas dari tasbih. Kemanapun menggunakan atau memegang tasbih, meskipun tasbihnya tasbih elektronik. Kemana-mana membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Maka yang demikian sungguh sangat membahagiakan kepada malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal seneng, alhamdulillah, sing tak tulis tidak percuma. Yang saya tulis adalah penuh dengan faedah. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah inilah yang kita perlukan. Ojo sampai kula kalian panjenengan kehilangan waktu dan di dalam waktu itu tidak ada pahala sama sekali. Minimal kita berzikir. Zikir adalah ibadah yang paling mudah. Zikir adalah ibadah yang tidak memerlukan syarat dan rukun. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau kalian panjenengan dengan berjalan bisa berzikir, dengan tidur bisa berzikir, dengan berbaring bisa berzikir. Apapun bisa kita lakukan dengan zikir. 1 jam kita diam di hadapan televisi tanpa zikir. Mendingan kalau panjenengan harus melihat televisi, tangan harus ada tasbih. Pernah saya sampaikan dalam sebuah riwayat bahwa ketika orang itu sudah memiliki tasbih dan tasbihnya dipegang terus, selama tasbih itu ada di kantongnya, selama tasbih itu ada di tangannya, dia dimintakan ampun oleh malaikat. Kenapa? Seneng malaikat melihat panjenengan itu pegang tasbih. Tasbih gurung digawe, wis didungakno lan dijalukno sepuro. Bagaimana kalau tasbih itu kita pegang dan kita gunakan? Tentunya sangat akan membahagiakan malaikat itu sendiri. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada apa yang kita ucapkan, yang terucapkan daripada ucapan itu illa ladaihi, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Wasani irsalu kitabillah, wasani irsalu kitabin ilallahi ta'ala minal lagwi wal hadari. Falyahdharil abdu min dzalika wal yakhshallaha azza wa jalla. Yang kedua adalah terkirimnya tulisan ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minal lagwi, dari perkara yang percuma, wal hadari, dan ucapan-ucapan yang tanpa faedah. Malaikat itu tidak hanya menulis, tapi menghaturkan. Malaikat niku mboten cuma nulis mawon, tapi diaturaken dening malaikat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan, kita harus punya malu kepada Allah. Mosok tulisannya kosong, rapot kosong, gak ada tulisannya sama sekali. Yang ditulis cuma omongan biasa, ucapan yang tidak ada faedah. Kita perlu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan dalam sebuah kitab Madhafi Sa'ban, ya, karangan guru besar kita Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, bahwa malaikat itu menghaturkan amal manusia, ada yang per hari, ada yang per pekan, dan ada yang per tahun. Di dalam kitab itu disampaikan demikian. Yang per hari itu kapan? Antara subuh dengan asar. Jadi kalau sudah asar, malaikat penjaga subuh, penjaga pagi ini bersiap-siap kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghaturkan apa yang kita laksanakan selama 1 hari. Jadi ada yang setiap pekan, seminggu sepisan. Kapan itu? Di hari Kamis. Di hari Kamis. Di hari Kamis itu malaikat kembali ke hadirat Allah dengan membawa catatan amal kita selama 1 pekan. Dan ada yang per tahun. Kapan yang per tahun? Ketika nisfu Sya'ban. Nah, ketika nisfu Sya'ban per tahun. Tapi sebelumnya dalam sebuah riwayat yang lain, sebelum dihaturkan kepada Allah, dihaturkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diperlihatkan
daripada perilaku umatnya selama 1 pekan. Nah, ketika Kanjeng Nabi melihat baik perlakuan kita, maka Kanjeng Nabi mensyukuri dan mendoakan. Tapi kalau Kanjeng Nabi melihat bahwa perbuatan kita kurang baik, Kanjeng Nabi sedih. Maka patut kita untuk membuat bahagia Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya kenapa sih kula kalian panjenengan kok dikengken puasa sunnah hari Kamis? Kenapa kita kok dikengken puasa sunnah hari Kamis? Kalau hari Senin jelas, karena kita dengan hari Senin memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, mensyukuri akan wujudnya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Tapi kalau hari Kamis karena diangkatnya amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan catatan kita ketika terhaturkan kepada Allah dalam kondisi kita berpuasa. Maka tidak sampeyan saged, nggih, lek saged poso iku Senin, Kamis. Jangan takut gendeng. Kan ada orang yang punya perasaan ojo poso Senin Kamis lek gak kuat gendeng. Ada ya seperti itu. Itu karena niatnya yang salah. Tapi lek kula kalian panjenengan niatnya untuk menghidupkan sunnah Rasul, berbahagia dengan kelahirannya Rasul, ingin amal kita dihaturkan oleh malaikat ketika kita dalam kondisi berpuasa, sama sekali tidak ada keburukan di situ. Di sini baik. Lagi pula lek sampean gelem poso Senin Kemis iku ado tutuk penyakit. Penyakit asam urat. Penyakit ini, penyakit itu karena sampean wetenge warak terus. Harus ada waktu-waktu perut kita itu lapar. Minimal dalam 1 pekan 2 kali. Minimal dalam 1 pekan 2 kali. Kalau orang-orang sepuh, sebagaimana yang disampaikan oleh riwayatnya Sayyidina Abu Hurairah, Ausoni khalili bisalasati umurin. Saya mendapatkan ijazah dari Rasulullah, kata Abu Bakar, dengan kata Sayyidina Abu Hurairah, dengan 3 perkara. Yang salah satunya adalah puasa 3 hari selama 1 bulan. Itu minimalnya. Paling boten. Tapi standarnya lek kula jenengan kepingin baik, ya sepekan 2 kali. Lek pingin apik maneh, poso Daud. Sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora dijamin sampean sehat tok. Lek kaya ngono hajate sampean gede kaya apa, pasti bobol. Pasti diberikan oleh Allah. Karena Allah sudah memberikan informasinya, afdolus siyam siyamu Daud. Sebaik-baiknya puasa, sunnah adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, 10 hari puasa. Niku lek hajati sampean abot, pokoknya sampean istiqomah, insya Allah segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa dzukira anna ba'dahum nadhara ila rajulin yatakallamu bil khana. Dan disebutkan anna ba'dahum, sebagian dari mereka, nadhara ila rajulin, melihat terhadap yang lain, yatakallamu itu berbicara bil khana, dengan penuh khianat. Sing diomongno ora padha karo sing dikretekno nang atine. Faqala ya hadza innama tumli kitaban ila rabbika fanzur ma tumli. Maka dikatakan, ya hadza, wahai orang ini, innama tumli, sesungguhnya akan dihaturkan akan kitab ila rabbika, kepada Tuhanmu, fanzur ma tumli, maka ingat-ingatlah, lihatlah apa yang akan terhaturkan. Lek sampean kate nglakoni apa-apa, kate ngucapno apa-apa, sampean eling bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan terhaturkan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalitsu qira'atuhu baina yadail malikil jabbar. Alasan yang ketiga kenapa kita harus menahan ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak ada manfaatnya, qira'atuhu baina yadail malikil jabbar, dibacanya rapot buku amal kita di hadapan Malikul Jabbar
yaitu Allah Subhanahu wa taala yaumal kiamat, di hari kiamat, ala ruusil asyhad, di atas kepala-kepalanya para orang-orang yang memberikan persaksian. Baina syadaidi wal ahwal, di antara kesibukan dan keterpurukan. Wa anta ji'an, sedangkan panjenengan dalam kondisi lapar. Atsan, dalam kondisi dahaga. Urian, dalam kondisi telanjang. Mungqati'an anil jannah, terlepas dari surga, belum masuk surga. Mahbusan anin nikmah, tertahan dari kepada nikmat. Kapan itu? Ketika kita berada di mahsyar. Ulun jenengan mangke wekdal wonten mahsyar, ada orang yang ditahan oleh Allah sampai 50 tahun. Ada yang ditahan sampai 1000 tahun. Ada yang ditahan sampai ratusan ribu tahun. Dalam sebagian riwayat disampaikan, satu kaki akan diinjak oleh 1000 kaki. Ada riwayat yang lain, tiang niku ngelangi ten kirengete dewe-dewe. Saking abote ketika kita berada di mahsyar. Di saat itulah Allah akan menampakkan segala perbuatan kita, mulai dari kita balik sampai kita mati. Kiranya apa yang harus kita perbuat pada waktu itu? Dalam riwayat hadis disampaikan ada orang ditarap kari Gusti Allah, ditarap. Ketika dia ditarap, ditakoni, dia dalam kondisi segar bugar, wajahnya dalam kondisi sehat walafiat. Ditakoni siji, satu persatu oleh Allah, satu persatu bergetar, nangis di hadapan Allah, izin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis air matanya, yang berlinang adalah darahnya. Setelah darah itu habis, yang berlinang, yang gelocer-gelocer adalah gajihnya. Setelah gajihnya habis, dagingnya. Sampai dikatakan oleh Nabi, tarapan belum selesai, dialog dengan Allah belum selesai, dia sudah menjadi tengkorak hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Saking isine. Izin nang Gusti Allah. Karena perbuatan dosanya yang sudah pernah dilakukan, pada waktu itu ditanyakan dengan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu para ulama mengatakan ketika ada orang dihisab oleh Allah dengan hisaban sadida, dengan pertanyaan yang berat, itu tandanya orang itu akan celaka. Tapi kalau ada orang ditanya dengan hisaban yasira, maka itu adalah tanda ia akan beruntung, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula jenengan saya nyuwun ketika kita dalam kondisi sujud kepada Allah, kula jenengan nyuwun napa sing dipun suwun? Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira. Paling tidak seperti itu. Ya, syukur-syukur lek hisab bi ghairi hisab. Syukur-syukur mawon. Tapi insyaallah lek kaya kula kan sampean ya bi ghairi hisab iku angel. Sebab napa perejengane wis kaya ngene. Perejengane ngeten, tiyang sing hisab bila hisab niku nggih, tawakalnya sudah penuh. Salah satu daripada tandanya kata para ulama, tiyang sing benjang-benjang boten dihisab kali Gusti Allah, lek loro boten mertombo. Lek loro tidak mencari obat, dinikmati rasa sakitnya. Wis gak golek dokter, gak golek tukang suwuk, gak golek tukang terapis. Dinikmati sak nikmat-nikmatnya. Saya punya senior, ya, guru kami, ya, senior kami, namanya itu Kiai Thoifur Mawardi. Beliau berada di Purworejo, Jawa Tengah. Itu selama beliau selama beliau hidup mulai balik, mulai beliau mendengarkan hadis ini sampai sekarang, kalau sakit tidak pernah golek tombo sampai sekarang. Dan beliau ini termasuk santrinya Abu Yazid Muhammad yang sering kali didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sering datang. Lebih-lebih ketika beliau itu berada di Mekah. Ya, ketika di Mekah itu Abu Yazid Muhammad sampai bertanya,
Ya, beliau Abu Yazid Muhammad akan membuat sumur. Ya, golek sumber, mau cari sumber. Itu masih tanya sama Taifur. Taifur, golek no sumber. Nah, akhirnya Kiai Taifur ini tidur, terus bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituduhi mbek Rasulullah iki lho sumbernya no gini. Sampai sekarang sumber itu masih ada. Sumur Taifur namanya. Itu masih ada sampai hari ini. Ya, beliau masih sehat dan insya Allah multaqo yang akan datang ini, so far tanggal 22 ini kita multaqonya di beliau di Kiai Taifur Mawardi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya warrabi'u al-laumu wa ta'yir bimadza qulta wa qita'ul hujjah wal haya'u min rabbil izzah wa qad qila iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Alasan yang keempat adalah paiduan wa ta'yir lan den calaake bimadza qultah kelawan apa kang ngucap sapa sira wa qita'il hujjah lan pedote alasan wal haya min rabbil izzah lan isin saking pangeran kang gadai kemuliaan waqad qila lan den sebutake iya kawal fudul takutlah kamu dengan ucapan-ucapan tidak ada manfaat fa inna hisabahu yatul karena sesungguhnya hisabnya ucapan yang tidak bermanfaat itu panjang. Nek sampean iku ganok gaene ora usah omong-omongan dawa-dawa. Gak perlu. Mendingan sampean digawe maca Quran, mendingan digawe maca selawat daripada meneng nok gerdu pirang-pirang jam sing diomongno gak ono manfaate. Mendingan berada di dalam rumah nyekel tasbih, saumpama kate guyon mbek bojo wis ibadah, guyon mbek anak ibadah daripada kita berada di luar tanpa ada manfaatnya. Kita malu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihadhil usul dan cukup dengan apa yang ini pondasi wa idon peringatan liman ta'addo kaduwe wong kang ngalap nasihat. Wa qad basatna fi kitabi lan temen-temen ngeluasake pembahasan sapa ingsun fi kitabi ing dalam kitab Asrar Muamalatiddin, rahasia-rahasia perilaku agama. Ma fihi maknaun yang di dalamnya adalah ketercukupan, adanya ketercukupan. Wandur fihi lan ningalono sapa sira fihi ing dalam kitab tajidis syifa maka kamu akan menemukan obatnya. Dan insya Allah setelah ini kula kalian panjenengan akan memasuki al-faslur rabi. Ya, pasal yang kelima adalah berkenaan dengan al-qalbu, hati. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan sedikit daripada pembacaan bil barokah kitab Minhajul Abidin ini kita mendapatkan berkah daripada Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kuntin sholihah. Al-Fatihah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir jama'i dilihat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allah.
Allah, 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 Allah. Sallallahu ala nabi Muhammad 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 hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal wakil hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif, Ya Latifan bi khalqi, Ya Aliman bi khalqi, Ya Khabiran bi khalqi, ultuf bina, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan bi khalqih, Ya Aliman bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, ultuf bina, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan bi khalqih, Ya Aliman Ya Khabiran bi khalqih, ultuf bina, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan lam yazal, ultuf bina, Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal, ultuf bina fima, Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal limin. Ya Latifan ultuf bina fima nazal, Innaka latifun ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhat nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha Muhammadur fi kulli lamhatin nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Hasbi Rabbi ma fi qalbi illallah, alal
الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا اللهم ya Rabbana cukupono perono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono perono beras ake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono perono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabb cukupono perono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma cukupono perono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono perono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono perono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali
علي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وكبلنا ما لنا خيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وكبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وكبلنا ما لنا غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Tahlil kula suwun dumateng panjenenganipun Habib Muhammad bin Umar Barakwan kangge memimpin tahlil. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل
عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل صلى عليه الله وسلم. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه واغفر لهم وذرياته وأهل وارحمهم بيته وعافهم وبارك وسلم شهد أجمعين. الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم تقبل أوسل ما قرأناه وما هلنا وما سبنا وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وإلى حضرة حبيبنا سفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله ولبيت رسول الله وسبت رسول الله وعترة رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدنا الحسن والحسين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى الروح سيدنا حمزة سيدنا عباس ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين ثم إلى أرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المفسرين والمحدثين والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح أحمد مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى صاحب الراتب صاحب المال صاحب البردة سمناكب شمد القادر جلال الراضي ثم إلى أرك أولياء بتريم ثم إلى أولياء Indonesia para wali songo waswada wassalihin ثم إلى رواح لآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدات الخالاتنا
أمهات أستاذهم ووالدنا ووالدكم أجمعين ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها اللهم اغفر لهم وعافهم عنهم يولي درجات في الجنة ودعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات وبركات في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا إلى روح Haji Ridwan sekalian thumma ila Haji Abdul Muin sekalian thumma ila Rabah Saimin sekalian thumma ila Rabah Imam Nawawi sekalian thumma ila Rabah Mustaqim sekalian thumma ila Haji Makhrus sekalian thumma ila Ruh Khairan thumma ila Rohana Rohani thumma ila Rabah Nasya sekalian thumma ila Syekhona Abu Umar bin Salim Barakwan ثم إلى حبيب مسلم بن بركوان ثم إلى كهجي مستعين رملي ثم إلى كهجي سبدر أنور ثم إلى سعالي رهبيني ثم إلى كهجي إمام عارفين ثم إلى مفيدة ثم إلى حبسة ثم إلى فوزي ثم إلى ساهد ثم إلى Pak Marsam ثم إلى كباسس اللهم اغفر لهم بعافية عنهم اللهم اجعل كبرهم روضة من رياضة الجنان ولا تجعل كبرهم خفرة من خفر النيران بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد هذا المسجد المبارك اللهم اغفر لها واعفنا اللهم اجعل فداء اللهم اغفر لهم بعافية عنهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم بعافية عنهم يؤلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات واسرار وانوارهم وعلوم ونفات وبركة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا عليم يا خبير يا مكين يا هادي يا علم الغيوب اقضي حاجات بسرعة في الدين والدنيا والآخرة وافتح قلبي بنور معرفتك ارحم الراحمين بك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول فاتحة Alhamdulillah, jazakumullah hasanal jaza kepada Habib Muhammad beserta Habib Hamid yang telah memandu kita untuk pembacaan tahlil beserta doa wahbah. Selanjutnya ada beberapa permintaan dan permohonan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Ibu Haja Muslimah Banjarjo yang insya Allah beliau berangkat umroh ya, tanggal 11 September. Kita doakan mudah-mudahan beliau bersama para jamaah yang berangkat bersama beliau dimudahkan perjalanannya, diberi keselamatan. Dan kulon jenengan yang mendoakan mudah-mudahan juga dipanggil untuk melaksanakan umroh dan melaksanakan ziarah sowan dumateng hadratul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah saking mendoakan sederek ingkang badhe umroh, insyaallah kula kalan panjenengan katut umroh pindah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Permohonan suratul Fatihah yang kedua untuk sahibil hajah nggih menika Ibu Indah yang sak menika dening Gusti Allah dipun paringi ngandhut ya, untuk ke-3 bulannya. Beliau hamil untuk yang ke-3 bulan ya, ke-3 bulannya. Mudah-mudahan kehamilan beliau ini kehamilan yang penuh dengan barokah dan
insya Allah yang akan dilahirkan nanti dalam kondisi sehat walafiat, dijadikan dzurriyyah thayyibah mubarakah, tidak hanya membanggakan untuk orang tuanya, tapi juga dapat dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Panjenengan nggih ngoten ingkang gadah putra yang saat ini tengah mondok, yang saat ini tengah berada di pesantren, yang saat ini tengah belajar ilmu. Mudah-mudahan putra putri kula jenengan diparingi ilmu ingkang bermanfaat, dzurriyyah thayyibah, menjadi soleh dan solihah, dapat mengangkat derajat kita kelak di sisi Allah dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Panjang umur di dalam taat kepada Allah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Fatihah yang terakhir adalah untuk kita semua, panjenengan semua yang punya niat, yang punya kehendak, yang punya cita-cita, yang punya harapan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, diganti dengan kesembuhan lahir batin. Yang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas, ya, diganti dengan kekayaan lahir batin. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya diganti oleh Allah dengan karunia-karunia dan keberkahan. Yang belum mendapatkan jodoh, sing amin sing gurung duwe jodoh. Sing duwe ya wis lah, gak usah amin. Apa Zayati aminnya 3 kali ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang setia dunia akhirat, yang bisa kita banggakan kelak masuk ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan semua hajat panjenengan, harapan-harapan kita, sekecil apapun harapannya, berkah daripada majelis maulid, berkah daripada hadir kita di majelis taklim ini, berkah daripada Rasulullah, berkah daripada dzurriyyahnya, berkah daripada pewaris-pewaris ilmunya, kita semuanya dikabulkan hajatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Kita diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia akhir zaman, kita ditambah ilmu, ditambah hidayah, diteguhkan keimanan dan keislaman kita ala thariqah ahlus sunnah wal jamaah. Ala hadhihi niyah wa ala kutin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh Sayyidil Walid As-Sayyid Muhammad bin Al-Maliki annallahu taghasyahu birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina mi asbi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafatihi wa nafahatihi alaina wa ala auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa min tasaba ilaina bil ilmi wal musa'adah wal mahabbah bi hurmatil Fatihah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya majelis taklim wal maulid Rihabul Ihsan, dan berakhirnya pula launching buku dan berakhirnya pula perhelatan maulid milad kelima ini, mudah-mudahan dengan diakhirinya perhelatan ini Allah menetapkan untuk kita semua hidayah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara pagi ini telah kita lalui bersama. Semoga dengan acara ini kita bisa mendapatkan barokah dan syafaat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Acara yang selanjutnya yaitu ramah tamah untuk keluarga Al-Mukarram Aminal Karim Al-Hajj Kiai Haji Muhammad Ali Rahbini SPD MPDI beserta keluarga dalam dan para habaib dipersilahkan untuk beramah tamah di tempat yang telah disiapkan. Akhirul kalam, saya sebagai
Pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya